Bab 13, Bab 2133, semuanya menjadi salah bagian 3. Meng Kongchan tidak mengharapkan jawaban. Dia mengerti bahwa setiap orang punya rahasia masing-masing, dan jika Yunche memilih untuk tetap diam, dia tidak akan mendesak lebih jauh. Namun, yang mengejutkannya, Yunche menjawabnya tanpa ragu. Sama seperti Jianxi, atau mungkin sedikit lebih hebat, jawab Yunche singkat, suaranya tenang dan mantap. Namun, dampak dari kata-kata itu pada Meng Kongchan sama sekali tidak tenang. Seorang master ilahi yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang kultivator alam kepunahan ilahi berada di luar apapun yang pernah dibayangkan Meng Kongchan. Itu tidak pernah terdengar, sebuah fenomena yang menentang logika dan pemahaman. Hatinya bergetar saat kesadaran itu menghantamnya seperti guntur. Yuan Kau, gumamnya, pikirannya berputar-putar. Ini bukan sekadar bakat, ini adalah tingkat potensi yang mengerikan yang dapat menulis ulang sejarah abis. Tidak, itu sudah terjadi. Dia bahkan tidak punya kata-kata untuk menggambarkan apa yang diwakili oleh putranya. Tidak, Yunche bukan hanya seorang jenius. Dia adalah dewa sejati masa depan yang hidup dan bernapas, bahkan tanpa warisan dari sumber dewa. Jauh di dalam jiwa Yunche, sebuah suara lembut bergema dengan kekhawatiran. Apakah kamu yakin tidak apa-apa untuk mengungkapkannya? Kekhawatiran Li Shuo terbawa melalui koneksi tersebut. Tidak apa-apa, Yunche meyakinkannya dalam hati. Nada suaranya tegas, keyakinannya tak tergoyahkan. Dia tahu bahwa Mosu, Raja Abisal, pasti telah mengumpulkan petunjuk tentang warisannya. Bahkan jika dia memamerkan kekuatan yang melampaui wilayahnya, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan yang tidak semestinya. Bagaimanapun, Meng Jianyuan, putra dewa dari kerajaan Dreamweaver, memiliki banyak alasan untuk menjadi luar biasa. Namun, tentu saja, Yunche menyimpan satu kebenaran terkunci erat di dalam dirinya, fakta bahwa dia berasal dari dunia lain. Rahasia itu adalah inti dari segalanya, dan itu adalah sesuatu yang akan dia bawa ke liang lahat. Dengan Mosu yang dilemparkan ke abis sebelum perang besar antara dewa dan iblis, sebagian besar pengetahuannya tentang dunia kuno akan diperoleh dari orang lain, yang diperoleh dari mereka yang telah dikirim ke abis setelahnya. Mosu tidak akan memiliki informasi yang tepat mengenai nasib dewa pencipta atau kaisar iblis. Dia juga tidak akan mengetahui detail rumit tentang warisan dewa jahat. Selama Yunche mempertahankan identitasnya sebagai putra Meng Kongchan, tidak ada alasan bagi siapapun untuk mencurigai bahwa dia adalah orang asing di dunia ini. Meng Kongchan, yang masih mencerna pernyataan Yunche, tertawa terbahak-bahak. Yuan Kau benar-benar melampaui apapun yang dapat kuimpikan. Katanya, suaranya penuh dengan kebanggaan dan ketidakpercayaan. Yunche, yang sedang berbicara dengan Meng Kongchan dan menikmati saat-saat tenang yang langka, segera berdiri tegak ketika suara mendesak itu terdengar. Suara itu tajam dan memerintah, membawa nada urgensi yang tidak dapat diabaikannya. Yunche keluar cepat. Suara itu tidak salah lagi, suara itu milik Hua Qingying. Yuan cepat pergi. Jika Qingying memanggilmu seperti itu, pasti ada sesuatu yang penting, desak Meng Kongchan. Wajahnya berubah dari gembira menjadi khawatir dalam sekejap. Tanpa ragu, Yunche mengangguk dan langsung bertindak, sosoknya menghilang dalam sekejap energi yang mendalam. Saat dia bergerak menuju sumber panggilan, pikirannya berpacu dengan berbagai kemungkinan. Yunche dan Meng Kongchan melangkah keluar dari kediaman mereka, ekspresi mereka tenang namun serius. Di hadapan mereka berdiri Hua Fuchen dan Hua Qingying, diapit oleh beberapa tetua dari kerajaan pemecah langit. Di pelukan Hua Qingying terbaring Hua Caili, tubuhnya yang lemah bersimbah darah. Aura pembunuh terpancar dari Hua Fuchen dan Hua Qingying, mencekik udara di sekitar mereka seperti badai yang tak terlihat. Namun, seolah-olah target mereka telah lenyap,
Intensitas niat membunuh mereka berangsur-angsur berkurang, meskipun hawa dingin yang masih terasa di udara masih ada. Lengan Hua Qingying sedikit gemetar saat dia memegang Hua Caili yang terluka. Meskipun kultivasinya hebat, meskipun menjadi salah satu ahli pedang yang paling ditakuti dan disegani di seluruh abis, dia tidak bisa berbuat banyak untuk gadis yang ada dalam genggamannya. Mereka mungkin tak tertandingi dalam pertempuran, tak tertandingi dalam seni pedang, tetapi dalam hal penyembuhan, mereka jauh lebih rendah daripada Yunche. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka miliki, tidak peduli seberapa besar hati mereka terbakar amarah, hanya dialah yang memiliki kekuatan untuk menarik Hua Caili kembali dari jurang. Tubuhnya penuh dengan luka, dan auranya yang dulu bersemangat berkedip-kedip seperti api yang sekarat. Jika bukan karena kekuatan ilahi yang menopangnya dan efek pil obat yang manjur, dia mungkin sudah menyerah pada luka-lukanya. Pemandangan itu mengerikan, dan kemarahan di mata semua orang yang hadir, termasuk Bupati Ilahi sendiri, terasa nyata, seperti badai yang siap menerjang. Apa yang terjadi? Yunche merasakan sakit yang menusuk di dadanya saat melihat kondisi Hua Caili yang babak belur. Kenangan tentang luka-lukanya sebelumnya di Laut Kabut melintas di benaknya, tetapi ini jauh lebih buruk. Getaran mengalir melalui dirinya saat dia melihat kedalaman luka-luka dan wajahnya yang pucat pasi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aura Yunche meledak dengan energi cahaya mendalam yang cemerlang, bersinar dan luar biasa. Dia melangkah maju dengan cepat, mengambil Hua Caili dari lengan Hua Qingying yang gemetar dengan kelembutan yang sangat kontras dengan kekuatan yang mengalir di sekelilingnya. Kondisinya sangat buruk, tetapi saat energinya menyelimutinya, auranya mulai stabil dan pulih, meskipun perlahan. Perbaikannya terlihat, tetapi ketegangan dalam ekspresi Yunche tidak goyah. "Apa yang terjadi?" tanya Yunche, suaranya bergetar karena urgensi. "Itu naga berwajah bekas luka terkutuk itu." Hua Fuchen dan Hua Qingying menjawab secara bersamaan, kemarahan mereka terlihat dalam setiap kata. Hanya dengan menyebut orang yang telah melukai Hua Caili, aura pembunuh mereka meletus sekali lagi, keras dan menyesakan, seperti badai pedang yang siap mencabik-cabik semua yang ada di jalannya. Saat menyebut nama putrinya, hati Yunche menegang. Emosi melintas di matanya, yang oleh orang lain disangka sebagai kemarahan yang memuncak yang ditujukan kepada Long 11. Namun, jauh di dalam hatinya, kekacauan yang dialaminya jauh lebih rumit. Tanpa menghentikan tindakannya, Yunche terus menyalurkan energi cahaya mendalamnya ke Hua Caili. Hua Caili adalah putri kesayangan Hua Fuchen dan keponakan kesayangan Hua Qingying. Yang satu adalah dewa sejati, yang berada di puncak kekuasaan, sementara yang lain adalah ahli terkuat di bawah alam dewa sejati. Status mereka sendiri sudah cukup untuk mengguncang abis, dan kemarahan mereka bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh makhluk manapun. Hati Yunche bergetar saat mendengar mereka menyebut nama putrinya. Badai emosi berputar di dalam dirinya, ketakutan, kemarahan, dan rasa tidak nyaman yang luar biasa. Napasnya tersendat, dan tubuhnya menegang seolah bersiap menghadapi yang terburuk. Dengan suara gemetar, dia akhirnya bertanya, "Apakah kau membunuh gadis naga berwajah bekas luka itu?" Keheningan yang dingin memenuhi udara sebelum Hua Fuchen dan Hua Qingying menjawab serempak. "Tidak, kami tidak bisa." Suara mereka dipenuhi kebencian yang membara, amarah mereka hampir tak terbendung. Hanya memikirkan Long 11 yang masih bernapas saja sudah membuat darah mereka mendidih. "Itu para imam besar," Hua Qingying melanjutkan, rahangnya terkatup rapat. "Mereka sedang menonton pertandingan dan mereka campur tangan." Yunche tanpa sadar menghela napas pelan, mendesah lega dalam hati. Meskipun emosinya masih bergejolak, mengetahui bahwa Long 11 masih hidup berarti bahwa segala sesuatunya belum mencapai hasil terburuk. Pemahamannya tentang energi cahaya yang mendalam telah tumbuh secara signifikan dari waktu ke waktu.
Jika dia menginginkannya, dia bisa menyembuhkan luka parahnya dalam hitungan jam. Namun kali ini, dia sengaja memperlambat prosesnya, membiarkan dirinya fokus pada penjelasan yang terbentang di hadapannya. Setiap kata membebani pikirannya saat dia menyusun kejadian-kejadian yang menyebabkan kondisi Hua Caili. Semuanya berjalan baik. Hua Fuchen memulai, suaranya penuh dengan rasa frustrasi. Caili mampu bertahan. Meskipun Long 11 berada di atas angin, perbedaan kekuatan mereka tidak terlalu jauh. Itu adalah pertarungan yang bagus. Tapi kemudian, Hua Qingying menyela, tangannya mengepal erat di kedua sisi tubuhnya. Saat mereka naik ke langit, sesuatu berubah, semuanya menjadi tidak terkendali. Long 11 itu meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan tingkat ketiga alam kepunahan ilahi. Dalam sekejap, dia menyerang Caili dengan kekuatan yang jauh melampaui kultivasinya. Hua Fuchen menceritakan, suaranya dipenuhi dengan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan. Aku ada di sana. Qingying ada di sana. Yang lain ada di sana. Tak seorang pun dari kami menduga pertarungan akan berubah drastis begitu tiba-tiba. Seakan-akan Long 11 kehilangan kendali atas pikirannya. Hua Caili, Dewi Kerajaan Ilahi Pemecah Surga, Dewi Seluruh Abis, dipuja karena bakatnya yang tak tertandingi. Penguasaannya dalam ilmu pedang tak tertandingi, bahkan melampaui Hua Qingying, peri pedang legendaris. Bibinya, yang dipuji sebagai ahli pedang nomor 1, secara terbuka mengakui bakat Caili yang luar biasa. Tetapi tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, ketika berhadapan dengan lawan yang kekuatannya melampaui mereka, kekalahan menjadi tak terelakkan. Suara lembut memecah suasana tegang, mengejutkan semua orang. Saudara Yun, itu Hua Caili. Dia telah sadar kembali di bawah kekuatan energi mendalam cahaya Yun Che yang menenangkan. Suaranya yang lemah namun penuh tekad membangkitkan rasa sakit di hati Yun Che. Jangan katakan apapun, kata Yun Che lembut, tatapannya tertuju pada wajah rapuhnya. Hanya fokus pada pemulihan. Energinya mengalir dengan mantap ke dalam dirinya, membungkusnya dalam kepompong yang hangat dan berseri. Napasnya menjadi teratur, dan tubuhnya yang tegang menjadi rileks. Segera, dia kembali tertidur lelap dan damai, kata-katanya sebelumnya memudar menjadi keheningan. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin dia tanyakan, kata-kata yang ingin dia ucapkan, semuanya larut dalam keheningan tidurnya. Kemudian pada hari itu, hasil pertandingan diumumkan. Di berbagai kerajaan, ada banyak kemenangan dan kekalahan. Di antara hasil yang tak terduga datang, baik Pan Buang maupun Pan Benzuo mengamankan kemenangan, menentang prediksi. Ekspresi Moon and Star Divine Regen tampak gelap, kedua putra ilahi mereka benar-benar kalah. Namun, di antara kemenangan dan kekalahan, klan Dewa Naga Leluhur menderita kekalahan paling memalukan, kalah 8 dari 10 pertandingan. Satu-satunya pemenang dalam kelompok mereka adalah Long 11 dan Long Wangchu. Namun bahkan kemenangan mereka gagal mengangkat semangat klan mereka. Suasana di dalam klan Dewa Naga Leluhur terasa berat dengan ketegangan, jauh dari kegembiraan. Long 11, kau tahu apa yang telah kau lakukan? Raungan marah meletus, menghancurkan keheningan yang menegangkan. Itu adalah Long Wangchu. Amarahnya terasa saat ia menghadapinya. Mengapa kau melakukan hal seperti itu? Ia berteriak lagi. Sejak pertempurannya, Long 11 telah dicaci maki tanpa henti, dimarahi dari semua sisi. Tindakannya, melukai Dewi Caili dengan parah, mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Permusuhan yang ditimbulkannya pasti akan mencoreng reputasi klan Dewa Naga Leluhur. Kerajaan lain sudah melemparkan pandangan curiga, ketidaksenangan mereka terlihat jelas. Bagaimana dengan kerajaan ilahi pemecah langit? Mereka mungkin baru saja menyatakan diri mereka sebagai musuh. Long 11, kemarilah.
Suara tiba-tiba, tenang namun berwibawa dari penguasa naga membungkam kekacauan. Long 11 menegang saat dia berbicara padanya. Tanpa menunggu tanggapannya, dia berbalik dan memberi isyarat agar dia mengikutinya. Dia patuh dalam diam, kepalanya tertunduk saat mereka memasuki kamarnya. Begitu masuk, penguasa naga menyegel ruang itu dengan lapisan penghalang yang kuat, memastikan privasi mutlak. Udara menjadi berat dengan otoritasnya saat dia menatapnya dengan tatapan dingin dan terukur. Long 11, dia memulai, suaranya rendah dan mantap, "Aku telah bersabar denganmu selama bertahun-tahun. Aku telah memaafkan pelanggaranmu berkali-kali. Tetapi kamu terus menolak kebaikanku, menguji batas-batasku di setiap kesempatan." Kata-katanya tajam, menusuk lebih dalam dengan setiap suku kata. Untuk pertama kalinya, kehangatan di matanya menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih kasar, kekecewaan dan tekad. "Kamu sendiri yang harus disalahkan atas ini." Meskipun penonton dilarang mengungkapkan teknik yang digunakan selama pertarungan antar pesaing, mereka tetap diizinkan untuk berbagi apa yang terjadi di luar itu. Diskusi dipenuhi dengan kegembiraan karena banyak detail mendebarkan terungkap, tetapi dua peristiwa mendominasi setiap percakapan, cedera parah yang diderita Hua Caili dan pertarungan mengejutkan antara putra dewa Dian Jiushi dan putri dewa Shen Wei. Hasil pertandingan mereka membuat kerumunan bergemuruh, karena pemenangnya sama sekali tidak terduga, itu adalah Shen Wei. Namun, kemenangannya tidak dikaitkan dengan kekuatannya melainkan kecantikannya. Selama pertarungan, kedua petarung melepaskan kekuatan penuh mereka, tidak menahan apapun. Shen Wei, meskipun memiliki bakat luar biasa, bertarung dengan gagah berani dengan kultivasinya di tingkat ke-6 alam kepunahan ilahi. Dia menggunakan semua kartu truf yang dimilikinya, setiap gerakannya memukau dan tepat, tetapi pada akhirnya, dia bukan tandingan Dian Jiushi. Nadi ilahi amarah besarnya semakin bangkit di tengah pertempuran, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru dan mengerikan. Saat duel mencapai klimaksnya, Shen Wei berada di ambang kekalahan. Staminanya menurun, dan pertahanannya goyah di bawah serangan gencar Dian Jiushi. Penonton bersiap untuk kesimpulan yang tak terelakkan, tetapi kemudian takdir mengubah segalanya. Di tengah kekacauan bentrokan mereka, cadar halusnya terlepas dari wajahnya, memperlihatkan kecantikan yang begitu mendalam sehingga tampaknya melampaui pemahaman manusia. Wajahnya yang halus, dibingkai oleh helaian rambut yang acak-acakan, bersinar seperti mahakarya ilahi. Matanya berbinar seperti cahaya bintang yang paling terang, dan kehadirannya memancarkan pesona dunia lainnya memiliki kekuatan untuk mencuri napas seseorang. Dian Jiushi, seorang pria dalam pergolakan pertempuran dan amarah, membeku. Serangannya terhenti di tengah gerakan, tekadnya yang kuat langsung sirna dalam sekejap. Dia berdiri di sana, tertegun, pikirannya tidak mampu memproses pemandangan di depannya. Shen Wei memanfaatkan kesempatan itu, melancarkan serangan balik terakhir. Gerakannya yang cepat dan tepat membuat Dian Jiushi terlempar dari panggung, kesalahan sesaatnya membuatnya kalah dalam pertandingan. Penonton bersorak kaget saat putra dewa, seorang pejuang yang dikenal karena fokusnya yang tak tergoyahkan, telah dikalahkan bukan oleh kekuatan tetapi oleh momen kekaguman yang singkat. Para juri tidak punya pilihan selain menyatakan Shen Wei sebagai pemenang. Bisik-bisik memenuhi udara, dan para penonton berdebat apakah kemenangannya adalah keberuntungan, strategi, atau campur tangan ilahi. Sementara itu, Shen Wei, yang tenang dan kalem, membetulkan kerudungnya sekali lagi, menyembunyikan kecantikannya yang tak terduga seolah-olah tidak pernah terungkap. Bagi Dian Jiushi, kekalahan itu akan menjadi luka yang jauh lebih dalam daripada yang dapat ditimbulkan oleh pedang apapun, kenangan yang membakar jiwanya. Bukan hanya tentang kekalahannya tetapi juga tentang wajah yang menyebabkannya. Itu adalah pertempuran yang mencuri tidur semua orang yang menyaksikannya,
Pertempuran yang begitu memukau sehingga gaungnya terngiang-ngiang di hati setiap orang. Itu adalah pertempuran yang membuat semua wanita merasa rendah diri, karena di hadapan Shen Wei, bahkan wanita cantik yang paling dipuja pun tampak seperti manusia biasa. Itu adalah pertempuran yang mengungkap kebenaran yang tak terbantahkan. Shen Wei bukan sekedar bakat yang tak tertandingi, bakatnya jauh melampaui semua harapan, pancarannya bahkan melampaui Dewi Caili. Sejak hari itu, di mata dunia, hanya ada satu dewi sejati, Shen Wei. Banyak hari telah berlalu. Di dalam kerajaan ilahi tanpa batas, di dalam ruangan yang mewah namun menyesakan, seorang tokoh berjalan mondar-mandir, gerakannya tidak menentu, napasnya berat karena obsesi. Aku menginginkannya. Aku ingin dia. Tubuh Dian Jiuxi bergetar hebat, tangannya mengepal saat api yang tak terkendali membakar dalam dirinya. Tidak ada rasa malu dalam kekalahannya, tidak ada penghinaan, tidak ada penyesalan. Kehilangannya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan siksaan yang kini menggerogotinya. Tubuhnya, pikirannya, bahkan jiwanya terbelenggu oleh satu kenangan, dia. Shen Wei. Kecantikan itu, bakat itu. Seorang wanita yang jauh melampaui jangkauan manusia, bahkan melampaui Dewi Caili yang dipuja. Tidak, jauh melampauinya dalam segala hal. Dia telah melihat banyak wanita cantik dalam hidupnya, berdiri di antara keajaiban terbesar kerajaan ilahi, namun tidak ada yang pernah membangkitkan kegilaan seperti itu dalam dirinya. Namun, wanita itu berbeda. Dia sempurna. Dan saat dia jatuh ke dalam perangkapnya, saat indranya tumpul di bawah kecemerlangan wajahnya yang tak terselubung, dia tahu dia harus memilikinya. Kemudian, seolah-olah untuk menutup obsesinya, ayahnya telah mengungkapkan kebenaran yang lebih besar selama pertempuran. Shen Wei tidak hanya memiliki kecantikan yang dapat menjungkir balikan surga dan bakat yang menentang yang ilahi, tetapi di dalam tubuhnya terdapat dua konstitusi tertinggi, tubuh 9 mendalam yang sangat indah dan hati dari kaca berlapis salju. Pasangan kultivasi ganda yang sempurna. Wanita seperti dia ditakdirkan hanya untuk menjadi milik pria yang paling agung. Dan siapa lagi yang layak mendapatkan kesempurnaan seperti itu selain dia? Dia seharusnya menjadi miliknya. Dan hanya miliknya. Pada saat itu, gemetar Dian Jiuxi semakin kuat saat pintu kamarnya berderit terbuka, menampakkan sosok yang tinggi dan mengesankan, ayahnya, Dian Rahu. Tuan Abyssal Monarch telah mengabulkan permintaanmu, kata Dian Rahu, suaranya yang dalam tenang namun membawa sedikit kewibawaan. Meskipun kata-katanya sederhana, bagi Dian Jiuxi, kata-kata itu seperti melodi yang paling ilahi. Bibirnya melengkung menjadi seringai kemenangan saat tubuhnya melonjak karena kegembiraan. Tapi, lanjut Dian Rahu, nadanya tajam, langsung menghentikan kegembiraan Jiuxi. Pria yang lebih muda itu membeku, ekspresinya goyah sejenak. Raja telah mengajukan syarat, seperti yang mungkin Anda duga. Saya juga menyampaikan semua yang Anda minta kepada saya. Tatapan Dian Rahu menatap tajam ke arah putranya. Meskipun Bupati Ilahi tanpa cahaya mungkin setuju, kau tetap harus menang melawan Shen Wei dalam pertempuran berikutnya. Hanya dengan mengalahkannya dengan tegas kau akan membuktikan dirimu layak untuknya. Untuk sesaat, keheningan menggantung di udara. Kemudian, Dian Jiuxi mendongakkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Suaranya bergema di seluruh ruangan seperti raungan binatang buas. Tawanya membawa keyakinan yang tak tergoyahkan, kepastian bahwa ia telah mengklaim kemenangan. Dalam benaknya, Shen Wei sama baiknya dengan dirinya. Ayahnya, Dian Rahu, berdiri di sana beberapa saat lebih lama. Ekspresinya tidak terbaca saat ia mengamati putranya yang mulai terobsesi. Dengan sedikit menggelengkan kepalanya, ia berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Jiuxi untuk menikmati delusinya yang menyimpang.
Sendirian sekarang, mata Dian Jiushi berbinar-binar karena kegilaan saat ia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Kau lihat ini, Meng Jianyuan. Kau lihat ini, dasar jalang Caili sialan. Suaranya meneteskan racun saat dia mencibir. Aku akan segera memiliki seorang wanita yang jauh melampauimu dalam segala hal. Shen Wei akan menjadi milikku. Semua berkat kalian berdua. Ahahaha. Ruangan itu tampak bergetar karena beratnya tawanya. Suara yang dipenuhi dengan kemenangan, kebencian, dan obsesi yang tak henti-hentinya. Segera, sebuah berita yang menggemparkan mengguncang seluruh tanah suci hingga ke intinya. Dian Jiushi akan bertunangan dengan dewi yang baru dilantik, Shen Wei, dari kerajaan ilahi malam abadi, asalkan dia memenangkan pertempuran lain melawannya. Berita itu menyebar seperti api, dikonfirmasi oleh banyak sumber dan didukung oleh dekret resmi dari Raja Abyssal sendiri. Pengumuman itu sendiri sudah cukup untuk mengirimkan gelombang keterkejutan dan kegemparan melalui kerajaan ilahi, tetapi yang benar-benar memicu kekacauan adalah pengungkapan bahwa Bupati Ilahi tanpa cahaya telah menyetujui pengaturan tersebut. Seorang wanita yang membenci pria sampai-sampai menganggap mereka lebih rendah dari budak, mempertaruhkan putri ilahinya sebagai alat tawar-menawar. Apa yang menyebabkan dia setuju dengan ini? Sementara itu, berita itu pasti sampai ke telinga Yunche. Apa? Satu kata itu keluar dari bibirnya, gemetar karena tidak percaya. Tangannya mulai gemetar, laporan dalam genggamannya hancur saat pikirannya berpacu. Matanya bergetar, penglihatannya dipenuhi campuran amarah dan ketakutan. Beban situasi itu menekannya seperti kekuatan yang mencekik. Pikirannya berjuang untuk memproses pergantian peristiwa. Yunche mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ini tidak mungkin terjadi. Gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar, gemetar karena gejolak emosi yang mengalir deras melalui dirinya. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dia berdiri terpaku, ekspresinya campuran antara keterkejutan dan kehancuran. Semuanya salah. Bab 14, Bab 2134, Amarah yang tak terkendali. Bagi praktisi mendalam biasa, sebulan hanyalah momen yang cepat berlalu. Namun bagi Yunche, itu terasa seperti selamanya, rentang waktu yang menyiksa di mana badai di dalam hatinya tak pernah berhenti. Betapapun ia berusaha menahannya, amarah, frustrasi, dan ketidakberdayaan bergolak di dalam dirinya, seperti badai yang tak kunjung reda. Klan Dewa Naga Leluhur, yang berusaha memperbaiki hubungan, telah mengirimkan obat-obatan mereka yang paling berharga sebagai permintaan maaf atas apa yang telah terjadi antara Long 11 dan Hua Caili. Namun, tindakan seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Hua Fuchen dan Hua Qingying. Amarah mereka tetap tak tergoyahkan, niat membunuh mereka tak tergoyahkan. Tak ada hadiah yang dapat menghapus rasa sakit melihat Caili kesayangan mereka hancur dan berlumuran darah. Namun, itu pun tak ada apa-apanya dibandingkan dengan berita tentang Dian Jiushi dan Shen Wei. Hal itu menghantam Yunche seperti palu yang tak kenal ampun, setiap wahyu menusuk lebih dalam, seperti bilah pisau yang tanpa henti menusuk hatinya. Rencananya, semua yang telah dipikirkannya dengan saksama, semua yang telah dipersiapkannya, setiap langkah yang telah dipetakannya, semuanya hancur berantakan. Seperti kertas rapuh yang terjebak dalam badai yang mengamuk, usahanya tersebar, robek, dan menjadi tidak berarti. Cengkeramannya mengencang. Napasnya menjadi tidak teratur. Saat bulan pemulihan hampir berakhir, hanya tersisa beberapa hari sebelum turnamen dimulai kembali. Meskipun menjadi tuan rumah pertemuan Tanah Suci sendiri tidak menyediakan sumber daya tambahan apapun bagi para peserta. Beban pemulihan, penyembuhan, dan persiapan sepenuhnya jatuh pada setiap kerajaan ilahi dan cadangan mereka sendiri. Pada akhirnya,
Kompetisi ini bukan hanya tentang kekuatan individu, ini juga merupakan ujian kekuatan dan sumber daya setiap kerajaan. Sementara itu, tubuh Hua Caili telah pulih sepenuhnya, tetapi dia tetap tidak sadarkan diri, terkunci dalam tidur nyenyak yang tidak wajar. Tidak ada perawatan eksternal sebanyak apapun, tidak peduli seberapa ilahinya, yang dapat membangunkannya. Dan Yunche, dia tidak pernah meninggalkan tempat tidurnya sekalipun sejak membawanya kembali. Bagi dunia, dia adalah perwujudan pengabdian, pria yang sempurna. Seorang kekasih yang begitu dalam cintanya sehingga dia meninggalkan segalanya untuk tetap berada di sisi kekasihnya yang terluka, tanpa lelah menyembuhkannya dengan kekuatannya, menolak untuk meninggalkannya bahkan untuk sesaat. Tetapi kenyataannya jauh berbeda. Yunche tidak hanya memainkan peran sebagai pria Hua Caili, dia terikat olehnya. Entah dia ingin atau tidak, dia tidak bisa menjauh, bahkan untuk sesaat. Dunia luar bergerak tanpa dia, dan satu-satunya koneksi yang dia miliki dengan kejadian yang sedang berlangsung adalah melalui laporan yang disampaikan oleh saudara-saudaranya. Kemudian, daftar pertandingan berikutnya tiba. Dan ketika Yunche melihat lawannya, matanya menjadi gelap. Long Wangchu, tuan muda dari klan Dewa Naga Leluhur. Saat Yunche mengamati susunan pertandingan, menganalisis siapa yang akan melawan siapa, ia segera mengenali polanya. Pemenang babak pertama kini diadu dengan pemenang lainnya, sementara mereka yang kalah ditempatkan di kelompok pecundang untuk bertarung di antara mereka sendiri. Satu persatu, ia memeriksa nama-nama tersebut, memeriksa silang laporan di tangannya. Tatapannya tajam, pikirannya terfokus, sampai ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya membeku. Nama putrinya hilang. Awalnya, ia pikir itu adalah kesalahan. Mungkin kehilafan. Namun setelah memeriksa ulang dengan Jianxi dan kemudian mengonfirmasi dengan ayahnya, kebenaran menjadi jelas. Klan Dewa Naga Leluhur telah memaksanya menyerah, takut akan apa yang akan terjadi padanya. Untuk sesaat, hati Yunche menghangat terhadap klan Dewa Naga Leluhur. Ia tidak menyangka ini. Bahkan dengan semua yang telah terjadi, mereka tetap melindunginya, bahkan jika itu berarti ia harus mengundurkan diri dari turnamen. Setelah masalah itu selesai, tatapannya beralih ke nama lain. Shen Wei, Xia Qingyue. Ia telah ditempatkan melawan putra ilahi dari kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, tetapi itu masalah nanti. Ia tidak perlu memusingkan hal itu sekarang. Sosok yang dikenalnya memasuki ruangan, menarik perhatiannya. Hua Qingying. Bagaimana kabar Kaili? Tanyanya saat melangkah masuk, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Yunche berbalik menghadapnya, menawarkan senyum yang tenang dan meyakinkan. Bibi, sebagian besar luka Caili sudah sembuh. Tetapi sepertinya butuh waktu sebelum ia bangun, jawabnya dengan sopan. Kemudian, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia menambahkan, tidak perlu khawatir, Bibi. Meskipun lukanya hari itu parah, dengan energi cahaya mendalam milikku, Caili akan pulih lebih kuat dari sebelumnya. Suaranya mantap, ekspresinya dipenuhi keyakinan. Hua Qingying mengamatinya sejenak sebelum mengangguk. "UN?" ia menjawab dengan lembut sebelum berbalik untuk pergi. Kepercayaannya pada Yunche sudah lama tak tergoyahkan. Dari insiden Laut Kabut hingga sekarang, berkali-kali, dia telah membuktikan betapa dia peduli pada Hua Caili. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang meragukan cintanya padanya. Tidak seorang pun, kecuali Yunche sendiri. Karena dia tahu kebenarannya, semua itu hanya topeng. Suatu hari, ketika waktunya tepat, topeng itu akan terbuka. Dan pada hari itu, semua cinta, baik yang romantis, kekeluargaan, atau lainnya, akan lenyap. Hari itu, mereka semua akan menjadi musuhnya. Namun untuk saat ini,
Meskipun itu hanya topeng, ia ingin topeng itu bertahan sedikit lebih lama. Momen yang cepat berlalu. Ilusi sementara. Namun saat pikiran itu terlintas di benaknya, sensasi dingin menerpa dirinya seperti hujan deras. Tubuhnya menegang, napasnya tersendat, dan ekspresinya berubah dingin, kejam, tanpa emosi. Bagaimana ia bisa berpikir seperti itu? Orang-orang ini, Hua Caili, Hua Qingying, Hua Fuchen, semuanya, mereka adalah musuhnya. Semuanya. Jika bahkan satu pun dari mereka melangkahkan kaki ke dunia asalnya, semuanya akan hancur. Masa lalunya, orang-orangnya, semua yang ia bersumpah untuk lindungi, hilang. Dia mengepalkan tangannya, kukunya menancap di telapak tangannya, memaksa dirinya kembali ke kenyataan. Ini tidak nyata. Ini tidak akan pernah nyata. Dengan pikiran terakhir itu, Yunce melemparkan setiap kedipan kehangatan, setiap keterikatan yang masih ada, setiap emosi palsu jauh ke dalam jurang jiwanya, jurang yang darinya tidak akan pernah ada yang kembali. Kediaman klan Dewa Naga Leluhur. Saat ini, Long Wangchu, penguasa naga muda, mondar-mandir di kamarnya, alisnya berkerut karena khawatir. Pikirannya kacau, pikirannya terpaku pada satu hal, nama yang baru saja dilihatnya di daftar pertandingan. Meng Jianyuan, seorang pria yang baru saja berteman dengannya sebulan yang lalu. Masalahnya bukanlah dia takut akan kekuatan Meng Jianyuan dalam pertempuran. Tidak, bukan pertarungan itu sendiri yang mengganggunya. Melainkan persahabatan rapuh yang telah mereka bangun, hubungan yang sekarang tergantung pada keseimbangan. Dan semua itu karena Hua Caili. Semua orang tahu alasan sebenarnya mengapa Raja Abyssal membatalkan pertunangan antara Dian Jiushi dan Hua Caili. Itu karena Meng Jianyuan. Cintanya padanya tak terbantahkan, jelas terlihat oleh semua orang. Dia tidak pernah meninggalkan sisi Hua Caili, menghabiskan seluruh waktunya untuk menyembuhkannya, menolak untuk menjauh bahkan untuk sesaat. Dedikasi seperti itu menggetarkan hati, mengundang rasa hormat. Dan sekarang, Long Wangchu terpaksa menghadapi pria yang sama dalam pertempuran. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Dia bergumam pelan, mondar-mandir tanpa henti, tidak mampu menenangkan diri. Lalu, tiba-tiba, kehadiran yang agung memenuhi ruangan. Penguasa naga telah tiba. Chuer, Bupati Ilahi Pelukis Hati masih menolak hadiah kami, kata penguasa naga, nadanya berat karena kecewa. Bahkan setelah semua upaya mereka gagal meredakan kebencian yang masih ada terhadap klan mereka. Hal ini hanya memperdalam suasana hati Long Wangchu yang sudah suram. Chuer, lanjut Raja Naga, ekspresinya serius. Apakah benar-benar tidak ada yang dapat kau pikirkan untuk meredakan amarah mereka? Atau mungkin sesuatu yang dapat kita tawarkan kepada Meng Jianyuan? Jika mereka dapat menenangkan hati Meng Jianyuan, mungkin kemarahan para dewa akan berkurang. Long Wangchu memeras otaknya, dengan putus asa mencari-cari dalam ingatannya, setiap interaksinya dengan Meng Jianyuan, setiap detail kecil, apapun yang mungkin membantu. Kemudian, tiba-tiba, matanya berbinar. Aku mengerti, ayah, serunya, kegembiraan terpancar di wajahnya. Tatapan Raja Naga menajam. Dulu ketika aku pertama kali bertemu dengan saudara Yuan, itu samar tetapi aku dapat merasakannya. Dia membawa warisan ras naga kita di dalam dirinya. Jika kita memberinya benda itu. 2. Mata Raja Naga berkedip karena pengertian. Meng Jianyuan menanggung kekuatan ras mereka. Dan hal yang dirujuk putranya, dia tahu persis apa itu. Bagaimanapun, itu adalah kartu truf terbesar klan Dewa Naga Leluhur. Untuk waktu yang lama, dia mempertimbangkan untung dan ruginya. Kemudian, akhirnya,
ayah dan anak itu mencapai kesimpulan yang sama, manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Mereka akan melakukannya. Di dalam ruangan yang remang-remang, seorang wanita muda berbaring dengan tenang di ranjang batu yang dingin. Tubuhnya tidak bergerak, napasnya lemah. Bekas luka yang dalam merusak wajahnya yang dulunya murni, sisa-sisa pertempuran brutal yang telah membuatnya babak belur hingga tak dapat dikenali. Darah merembes dari sudut mulutnya, bibirnya pucat, kulitnya pucat, terkuras semua vitalitasnya. Matanya, yang dulunya garang dan penuh semangat, sekarang redup, hampa, seolah-olah semua cahaya telah berhenti ada di dalamnya. Aku akan menitipkan Caili dalam perawatanmu, Bibi. Dengan membungkuk hormat, Yunce berbalik dan meninggalkan ruangan tempat Hua Caili masih tertidur lelap. Sayangnya, dia belum bangun, jadi pertandingannya ditunda. Namun, Yunce tidak punya waktu untuk memikirkan itu sekarang, pertarungannya sendiri telah tiba. Pertarungannya melawan Raja Naga Muda telah tiba. Saat Yunce melangkah keluar dari kediaman, dia disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Selain mereka yang telah pergi untuk pertandingan mereka sendiri, semua orang ada di sini. Ayahnya, ayah Hua Caili, para tetua kerajaan mereka. Mereka semua berdiri menunggu. Kehadiran mereka berat, ekspresi mereka tidak terbaca. Tatapan mata Yunce menyapu mereka sebelum dia berbicara. Nadanya dingin, tak tergoyahkan. Ayah, ayah mertua, dan para senior, mari kita pergi. Dengan kata-kata itu, dia memimpin, melangkah maju tanpa ragu-ragu. Sisanya mengikuti dari belakang saat mereka memasuki portal yang akan membawa mereka ke arena pertempuran. Saat cahaya portal memudar, Yunce sekali lagi mendapati dirinya berdiri di arena besar, tempat di mana dia pernah bertarung sebelumnya. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Suasananya sunyi. Keheningan yang mematikan. Namun, di balik keheningan itu, ada badai yang sedang terjadi. Seperti gunung berapi yang akan meletus, ketegangan di udara terasa menyesakkan. Kemarahan orang-orang yang hadir telah mencapai titik didihnya. Semua orang menunggu, menonton. Baik Meng Kongqian atau Hua Fuchen, mereka berdua sudah tahu, kemenangan Yunce tidak dapat dihindari. Tidak ada pertanyaan tentang siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Tidak, yang ingin diketahui semua orang sekarang adalah bagaimana klan Dewa Naga leluhur berencana untuk meredakan amarah mereka. Menyakiti Hua Caili berarti menjadikan kerajaan ilahi penenun mimpi dan kerajaan ilahi penghancur surga sebagai musuh. Hari ini, mereka semua berkumpul, bukan hanya untuk menyaksikan pertarungan, tetapi juga untuk menuntut ganti rugi. Cedera adalah bagian alami dari pertempuran. Semua orang mengerti itu. Namun, ini bukanlah pertempuran yang mempertaruhkan nyawa. Hua Caili seharusnya tidak didorong ke ambang kematian. Bahkan sekarang, setelah semua obat, setelah semua penyembuhan ilahi, dia masih belum bangun. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Seluruh arena dipenuhi dengan keheningan yang menindas saat Yunce naik ke panggung. Setiap langkahnya, tenang dan hati-hati, terasa lebih berat dari 1000 gunung. Pada saat mereka tiba, klan Dewa Naga leluhur sudah hadir, anggota mereka duduk di seberang arena. Tuan muda mereka, Long Wangchu, berdiri di tengah panggung pertempuran, ekspresinya tak terbaca. Kemudian, Yunce mendarat. Suara lembut, hampir tak terdengar. Namun, suara itu mengguncang hati semua orang yang hadir. Beban, kehadiran, kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Long Wangchu menarik napas dalam-dalam sebelum menundukkan kepalanya sedikit dan membungkuk hormat. Kita bertemu lagi, Saudara Yuan. Suaranya mantap,
Meskipun ada ketegangan di balik kata-katanya, seolah-olah dia memahami gravitasi momen ini lebih dari siapapun. Jauh di atas, wasit yang mengawasi pertempuran ini telah tiba. Anehnya, itu Mo Di sekali lagi. Mungkin itu disengaja. Mungkin itu takdir. Karena apa yang telah terjadi antara Hua Caili dan Long 11, arena sekarang terisi melebihi kapasitas, tidak hanya dengan penonton biasa, tetapi dengan perwakilan dari setiap kerajaan ilahi. Bahkan keempat imam besar hadir, berdiri dengan hikmat bersama para pelayan dan pembantu mereka. Meskipun mereka telah mencegah Hua Fuchen dan Hua Qingying membunuh Long 11, bukan berarti hati mereka tidak sakit. Mereka semua telah menyaksikan Hua Caili tumbuh dewasa. Dan melihatnya dalam keadaan seperti ini adalah luka yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Itu adalah kesalahan mereka karena membiarkan pertempuran meningkat ke titik yang sangat buruk. Namun, siapa yang dapat meramalkan bahwa Long 11 akan bertindak sejauh itu? Membakar esensi darahnya, tindakan nekat dan sembrono yang hanya dimaksudkan untuk pertempuran hidup dan mati, untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya, melepaskan serangan yang sangat dahsyat sehingga Hua Caili hancur dalam satu pukulan. Pertandingan telah dihentikan saat situasi menjadi jelas. Namun saat itu, Caili sudah diambang kematian. Jika bukan karena kekuatan imam besar, yang telah menstabilkan luka-lukanya saat mereka campur tangan, dia akan binasa hari itu juga. Bahkan dengan obat-obatan terkuat yang tersedia, pemulihannya akan memakan waktu bertahun-tahun, jika tidak lebih lama. Syukurlah Yunce memiliki energi cahaya mendalam. Dengan kekuatannya, pemulihan penuhnya hanya masalah waktu. Udara di arena itu dipenuhi ketegangan. Ekspresi Yunce dingin, tanpa ampun. Tatapannya menyapu Long Wangchu sebelum beralih untuk mengamati seluruh klan Dewa Naga Leluhur. Suaranya seperti es yang tajam saat dia berbicara. Di mana Long 11? Keheningan menyelimuti stadion. Pertanyaan itu terasa berat. Long Wangchu menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tetap tenang sebelum menjawab. Saudara Yuan, Long 11 memutuskan untuk tinggal di kediaman. Karena tidak pantas baginya untuk berada di sini. Itulah kebenarannya. Sejak hari itu, sejak ayahnya membawa Long 11 pergi, dia tidak melihatnya lagi. Awalnya, amarahnya membara terlalu panas hingga dia tidak peduli. Namun setelah amarahnya mereda, ketika pikirannya akhirnya tenang, dia telah mencoba berkali-kali untuk mencarinya lagi. Namun, setiap kali ayahnya menolaknya. Long 11 telah menghilang di balik pintu tertutup, dan bahkan dia, sang tuan muda, tidak diizinkan untuk menemuinya. Long Wangchu pernah mencintai Long 11. Sangat dalam. Namun setelah dia merusak wajahnya, keterikatan itu lenyap, atau setidaknya, katanya pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak lagi memiliki perasaan baginya, dia tetaplah seseorang yang pernah dia sayangi. Dan jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Itulah sebabnya dia membawa barang itu bersamanya hari ini. Jika itu bisa mengurangi amarah mereka, jika itu bisa sedikit meredakan amarah Yunce, Hua Fuchen, dan seluruh kerajaan ilahi pemecah surga, maka itu sepadan. Di seberangnya, Yunce memproses tanggapan Long Wangchu. Meskipun dia secara lahiriah mempertahankan topeng amarahnya yang dingin dan terkendali, jauh di dalam, dia merasa lega. Sepertinya klan naga masih peduli pada Long 11. Bahkan sekarang. Bahkan setelah apa yang telah dia lakukan. Bagus. Karena sementara dia harus terus memainkan perannya, seorang pria yang dipenuhi amarah, haus akan balas dendam, di dalam hatinya, dia diam-diam berterima kasih kepada klan Dewa Naga Leluhur. Janjinya dari sebelumnya masih berlaku. Saat abis runtuh, aku akan memastikan klan naga selamat dari malapetaka.
Jauh di atas, suara Modi bergema di medan perang yang menegangkan. Apakah kedua petarung sudah siap? Ya. Yunche dan Long Wangchu menjawab tanpa ragu. Mulai! Sebelum Yunche bisa bergerak, Long Wangchu tiba-tiba mengangkat tangannya. Saudara Yuan, sebelum kita bertarung, aku sebenarnya punya sesuatu untukmu. Suaranya mantap, membawa beban yang berarti. Tanpa ragu, dia meraih penyimpanan spasialnya, mengambil botol kecil dan melemparkannya ke arah Yunche. Dengan satu gerakan yang luwes, Yunche menangkapnya di udara. Sedikit kerutan melintas di wajahnya saat dia memeriksa wadah itu. Kemudian, dengan jentikan jarinya, dia membukanya. Saat segelnya rusak, aura kuno yang luar biasa membanjiri udara. Struktur ruang tampaknya bergetar saat kekuatan tak terlihat menyebar di seluruh arena. Itu primitif, tak terbatas, menyesakan, kekuatan yang bahkan membuat naga yang paling sombong pun membelalakan mata karena terkejut. Anggota klan Dewa Naga Leluhur segera mengenalinya. Ekspresi mereka berubah drastis, beberapa bahkan bangkit dari tempat duduk mereka. Aura ini, kekuatan ini, tidak salah lagi. Salah satu tetua tersentak, suaranya bergetar, darah naga leluhur. Tidak, ini esensi darah Dewa Naga Leluhur. Keributan kolektif pecah di antara kerajaan ilahi. Para dewa yang hadir, makhluk yang telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya, yang telah menggunakan kekuatan yang tak terukur, tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Ini bukan darah naga biasa. Auranya jauh lebih padat, jauh lebih murni daripada apapun yang pernah terlihat sebelumnya. Bagi para pembudidaya dengan garis keturunan naga, ini adalah harta yang tak terkira. Intisari dari asal-usul klan Dewa Naga Leluhur, jika menyatu dengan garis keturunan seseorang, itu akan memperkuat kekuatan naga mereka secara eksponensial. Bagaimana seseorang di tribun berteriak, suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana klan Dewa Naga Leluhur masih memiliki esensi darah yang begitu murni dan kuat? Memang, meskipun mereka dikenal sebagai klan Dewa Naga Leluhur, darah mereka telah lama diencerkan selama beberapa generasi yang tak terhitung jumlahnya. Tuan mereka hanya berada di puncak alam batas ilahi, esensi darahnya, meskipun tangguh, seharusnya tidak mampu menghasilkan sesuatu seperti ini. Namun botol di tangan Yunche, kemurniannya, kepadatannya, kehadirannya yang nyata, itu tidak seperti apapun yang pernah dilihat siapapun. Namun, yang mengejutkan semua orang, alih-alih rasa terima kasih, alih-alih kegembiraan, wajah Yunche menjadi gelap. Angin dingin menyapu arena saat udara dingin melonjak keluar dari tubuhnya yang gemetar. Pupil matanya, yang dulunya berkilauan dengan jelas, berubah menjadi hitam pekat, jurang kegelapan yang tak berujung, seolah-olah ada iblis yang telah mencakar jalannya ke dalam jiwanya. Tekanan yang mengerikan memenuhi udara, menyesakkan dan mutlak. Yuan Er. Dari tribun, Meng Kongchan menatap Yunche, ekspresinya terguncang. Dia belum pernah, tidak sekalipun, melihat putranya seperti ini sebelumnya. Seluruh tubuh Yunche gemetar, tetapi bukan karena kegembiraan, dengan amarah. Amarah yang begitu murni, begitu membakar, sehingga semua orang bisa merasakannya. Kemarahan yang luar biasa, dalam dan tak terbatas, muncul dari dalam dirinya seperti malapetaka ilahi. Kemudian, dengan suara yang mengirimkan hawa dingin ke seluruh hati semua yang hadir, Yunche berbicara. Kenapa? Kenapa? Kau memiliki ini? Kata-katanya lambat, gemetar, setiap suku kata meneteskan dingin yang tak terduga. Long Wangchu merasakan ketidaknormalan dalam kondisi Yunche, ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur. Saudara Yuan, menurut ayahku, penguasa naga menemukan ini secara tidak sengaja. Suaranya mantap,
meskipun ketidakpastian berkedip dalam tatapannya. Bertahun-tahun yang lalu, ayahku menemukan beberapa tetes esensi darah Dewa Naga leluhur. Sejak saat itu, dia telah menggunakannya sedikit demi sedikit untuk menyehatkan tubuhku, membangkitkan garis keturunanku. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Long Wangchu, boom! Sebuah kekuatan tak terlihat meletus di sekitar Yunce, tubuhnya bergetar hebat saat pikirannya berpacu. Kemudian, sebuah suara bergema dalam kesadarannya. Saudara Yuan, kami mendapat laporan bahwa sekitar 60 tahun yang lalu, penguasa muda klan naga tiba-tiba tampak membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Bakat dan tingkat kultivasinya mulai meningkat drastis. Kata-kata Meng Jianxi. 60 tahun yang lalu. Tiba-tiba, semuanya terlintas di benak Yunce. Tidak heran klan naga memperlakukan putrinya dengan perhatian yang tidak wajar. Tidak heran mereka tidak pernah melepaskannya dari pandangan mereka. Tidak heran, terlepas dari semua kesalahannya, Raja Naga masih melindunginya. Itu bukan karena cinta. Itu bukan karena perhatian. Itu karena ini. Tatapan Yunce tertuju pada darah yang mengambang di dalam botol. Perlahan, cairan merah tua kental itu keluar dari wadahnya, melayang di atas telapak tangannya. Aura asli di dalamnya telah lama dibersihkan dari keberadaan aslinya, tetapi bagi Yunce itu tidak masalah. Karena dia tahu, dia tidak akan pernah gagal mengenalinya. Ini adalah esensi darah Yun 11. Darah putrinya. Suara yang dalam dan parau suara gemuruh terdengar dari tenggorokan Yunce. Lalu, mati.